Kemudian demikian juga tadi malam, syukur alhamdulillah, ba'da maghrib ya tim Polda Jawa Barat awalnya direncanakan akan menggelar konferensi pers terkait Taufik Hidayat yang merupakan tersangka penganiayaan dan penyiksaan terhadap YTR 29 tahun pada Rabu 24 Juni 2026. Akan tetapi agenda itu batal dan hanya diganti sebatas doorstop lantaran polisi masih melakukan pendalaman terhadap tersangka Taufik Hidayat. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rohmawan yang didampingi Direktur PPA PPO, Kombes Rumi Untari dan Direskrimum Kombes I Gede Adi Mulyawarman di Mapolda Jawa Barat. Pihak kepolisian juga menyampaikan permohonan maaf karena belum bisa memberikan update terkait penyelidikan kasus Taufik Hidayat pasca penangkapan pada Selasa 23 Juni malam. Adapun berdasarkan hasil analisa dan evaluasi hari ini, Hendra menyampaikan kepada pimpinan bahwa masih banyak yang harus didalami dan disinkronisasi dengan hasil penyelidikan dan penyidikan. Terlebih lagi menurutnya saat ini informasi belum bisa didapatkan secara menyeluruh dari korban lantaran kondisi YTR belum sepenuhnya pulih. Pihak kepolisian meminta warga untuk bersabar sembari proses penyelidikan dan penyidikan dilanjutkan oleh tim kepolisian. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan proses sesuai dengan prosedural dan secara profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Presisi. Rekan-rekan sekalian media yang hadir pada hari ini, baik itu di media lokal Jawa Barat, dan juga saya tadi mendapatkan informasi ada juga yang hadir dari pusat Jakarta untuk sengaja meliput kegiatan press release Polda Jabar ini. Rekan-rekan sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rekan-rekan telah menunggu cukup lama, ya, dan rekan-rekan saja banyak sekali yang ingin mendapatkan informasi dari kami sebagai sumber utama informasi terkait dengan proses tindak pidana penyekapan dan penganiayaan berat ini. Rekan-rekan sekalian, sesuai dengan hasil analisa dan evaluasi yang kami gelar pada hari ini, kami sudah menyampaikan kepada pimpinan bahwa masih banyak yang harus kami dalami, masih banyak yang harus kami gali, ya, dan masih banyak yang harus kami sinkronisasi terkait dengan hasil dari penyelidikan dan penyidikan. Rekan-rekan sekalian, kita ketahui bersama di 2 hari yang cukup padat ini, Pak Kapolda menyampaikan beberapa rilis. Yang pertama adalah terkait dengan kondisi korban, ya, di mana disampaikan beliau adalah bagaimana pemulihan korban yang saat ini juga masih dalam proses, yaitu di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dengan kondisi yang sampai saat ini masih sangat minim kita dapatkan informasi, dengan kondisi yang memang masih belum pulih 100%. Kemudian demikian juga tadi malam, syukur alhamdulillah, ba'da maghrib ya, tim gabungan Polda Jabar, ya, kita telah berhasil menangkap. Nanti saya tanya tapi jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Taufik Iya, dan Hidayat. aman. Alhamdulillah. Mobil, ya. Alhamdulillah Taufik Hidayat kooperatif ya. Siap. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Film, boy. Berapa? Komandan ini dia komandan. Udah gitu. Atau Abi di tengah saya. Terus di tengah. Tengah komandan saya pemenangan ini habis. Ya, nah, alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmo Priangan Polda Jabar sudah mengamankan. Atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Siapa?
Insya Allah ada hikmahnya nanti kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pelarian ya, tadi sempat diceritakan yang bersangkutan sempat berpindah ke Tangerang, merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman dan kembali lagi ke Jawa Barat. Pasca penangkapan tersangka penyekapan dan penganiayaan YTR 29 tahun, wanita asal Rancaikek, Kabupaten Bandung pada Selasa 23 Juni malam, polisi akhirnya berhasil mengungkap jejak pelarian tersangka inisial TH alias Taufik Hidayat. Menurut keterangan Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan, Taufik ditangkap di perumahan Gria Pesona, Jalan Gria Pesona, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah ditangkap di Ciparai, tersangka kemudian dibawa ke Polsek Majalaya hingga berakhir di Mapolda Jawa Barat. Sesampainya di kantor polisi, tersangka disebut ditahan di sel khusus yang dipasangi kamera CCTV. Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan tribunjabar.id, TH ini sebenarnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian di sebuah rumah yang berada di Komplek Gria Pesona, Desa Gunung Letik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung pada Selasa 23 Juni. Rumah tersebut diketahui milik Dadang Ahyar Ismail, 53 tahun, mantan atasan TH saat bekerja beberapa tahun lalu. Lokasi itulah yang menjadi tempat proses pembujukan sebelum TH akhirnya menyerahkan diri kepada aparat kepolisian. Menurut keterangan Dadang pada Rabu 24 Juni, beberapa hari sebelum menyerahkan diri, TH ini sebenarnya sempat menghubungi dirinya melalui sambungan telepon. Dalam percakapan Dadang dan TH, pelaku mengaku kebingungan usai namanya menjadi sorotan publik. Mendengar hal tersebut, Dadang kemudian mencoba memberikan masukan kepada TH terkait kondisi yang sedang dihadapinya. Dari percakapan tersebut, dirinya meminta TH untuk segera menyerahkan diri agar tidak terjadi lagi hal-hal yang lebih parah. Meskipun begitu, TH sempat tidak kunjung menyerahkan diri pasca percakapan tersebut, hingga pada akhirnya tepat pada Selasa 23 Juni pagi, pelaku penyekapan dan penganiayaan tersebut tiba-tiba ada di rumah Dadang. Barulah pada sore harinya, Dadang mengatakan pihak kepolisian sudah datang ke rumahnya, lalu disusul dengan kedatangan TH untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian di Komplek Gria Pesona. Diketahui pada berita sebelumnya pemirsa, TH ini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polda Jawa Barat terkait kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR, wanita asal Kecamatan Rancaikek, Kabupaten Bandung. Kasus tersebut menyita perhatian publik setelah korban ditemukan dalam kondisi luka berat dan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Setelah beberapa hari menjadi buronan, TH akhirnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Ya, dan dalam pengawasan kita semua. Terima kasih ya atas dukungan, support seluruhnya masyarakat, teman-teman media, dan tentunya pihak-pihak lembaga yang telah membantu Polda Jabar dalam menemukan tersangka malam ini. Terima kasih ya. Ini jadi adik 1 Juli ya, adik Abut Polri ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Untuk ditangkapnya itu di perumahan, apakah itu tempat kosan yang disewa baru atau tempat keluarga atau tempat lain? Berdasarkan pengakuan, rumah di Pesona Gria tadi, Gria Pesona itu rumah kerabatnya. Ya, dia meyakini bahwa itu tempat yang aman menurut yang bersangkutan tersangka, tetapi kita sudah melacaknya. Dari pagi kita sudah berada di Majalaya, sudah mengikuti apa yang dilakukan. Sebagai informasi, tadi pagi yang bersangkutan melakukan beberapa transaksi, ya, ini menjadi petunjuk buat kita. Oleh sebab itu, para tim yang bertugas di Majalaya tetap berada di sana mencari seputar
wilayah perumahan tersebut dan akhirnya sore-sorenya hingga malam dapat bertemu dan kita tangkap. Berapa hari sebelum itu ke Majalaya pernah Kisah pelariannya tadi sempat diceritakan, yang bersangkutan sempat berpindah ke Tangerang, merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman dan kembali lagi ke Jawa Barat. Kami sempat menanyakan juga bahwa yang bersangkutan juga merasa takut, curiga sama semua orang dan tidak tahu mau kemana, dan akhirnya sampailah di Majalaya dan tertangkap. ada pihak-pihak ikut menyembunyikan Sementara tidak ada yang kita lihat, ini pergerakannya sendiri, tidak ada bantuan orang lain, sehingga bisa kita pastikan pelariannya ini sendiri. terkait kejahatannya